Di sini BPR menjamin terlindunginya kerahasiaan pelapor tentunya ya. Jadi jangan malu-malu, jangan takut. Jangan takut ya, Iya, Pak, ya. jangan takut kalau mau. Nggak boleh takut. Iya, kalau ada yang mencurigakan nih gelagatnya teman kita ataupun petugas yang biasa nabung nih ke ibu ke bapak gitu kan, laporin aja. Di sana nanti ada saya juga akan mensosialisasikan dan juga menyebarkan brosur-brosurnya. Oke. Cara melaporannya kepada kemana. Di sini kita ada banyak, nanti kita jelasin ya. Jadi pokoknya yang melaporkan itu pasti dirahasiakan data dirinya ataupun apa orangnya siapa gitu, nggak akan diekspos ya tentunya ya. Lalu tapi pelapor itu wajib dulu nih mencantumin data seperti nama, lalu apa perbuatan yang dilihat atau didengarkan oleh pelapor, lalu siapa yang menjadi pelaku, lalu ada lagi di mana terjadinya pelaku, lalu ada kapan nih waktu perbuatan tersebut dilakukan, lalu bagaimana nih cara perbuatan tersebut dilakukan. Kalau lebih bagus itu kalau udah ada bukti, misalkan bukti foto, rekaman, itu sangat membantu kami tentunya dalam mengungkap, menginvestigasi nanti ke tahap selanjutnya. Itu. Tapi maaf nih Pak sebelumnya. Ya, tapi ini dijamin aman ya Pak? dijamin aman, Oke. tidak akan Tuh, terungkap. buat teman-teman yang lagi nonton di rumah maupun di mana kalian berada, ini itu aplikasi ini tuh dijamin aman ya Pak Iya, ya. betul. Pokoknya semuanya itu terjamin sampai akhir nih Pak. Iya. Pokoknya jangan ada yang takut deh, karena fraud itu merugikan semua ya Pak ya. Semuanya tentunya merugikan orangnya, merugikan nasabah, Betul. keluarga dia, seperti itu ya. Seperti. Nah, sekarang media apa saja nih yang tersedia? Banyak. Oke. Hampir semua kita punya email, tentunya di website BPRN BP27 tuh ada di situ pengaduan pelanggaran. Kita tinggal buka aja website NBP27, kita isi di situ pengaduan pelanggaran yang kita lihat yang terjadi gitu di lingkungan BPR maupun di luar BPR yang menyangkut BPRN BP27. Lalu ada email, WhatsApp, nanti ditampilin ya nomor ya nomor pengaduannya. Oke. Bisa telepon, SMS di situ bebas, WA seperti itu ya. Iya. Banyak kan. Lalu yang selanjutnya itu ketiga ya Pak ya. Yang kedua setelah deteksi itu, oke, kita udah jelaskan nih apa WBS, berarti kan itu suatu alat yang dibuat oleh kantor BPR untuk memfasilitasi pelaporan, dan juga ada deteksi juga yang sudah biasa kita kerjakan nih. Cara mendeteksi ya dengan pemeriksaan supres audit, lalu ada audit yang rutin seperti itu juga sebagai pendeteksi dari terjadinya fraud. Ya banyak lah kalau jelasin satu-satu kita meriksa ya semuanya. Semua ya. Iya. Dari mulai operasional BPR, marketing, penagihan, tabungan, deposito dan lain-lain. Itu semuanya kita periksa, kita awasi dan dipastikan aman untuk saldo dari para penabung maupun deposan seperti itu. Oke, itu dideteksi ya, masih kedua. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke pilar ketiga. Jadi pilar ketiga itu adalah tentang pelaporan, sanksi. Nah itu kan banyak ya sanksi-sanksi dalam hukum perbankan. Kalau kita melakukan pelanggaran, ada di situ hukum pidana yang dilanggar oleh para pelaku, dan tentunya sanksinya juga nggak main-main, karena kalau misalkan kita ketahuan fraud, misalkan menerima suatu imbalan dari proses yang sudah sebenarnya yang sudah menjadi kewajiban untuk melakukan pelayanan, nah kita mendapat imbalan seperti itu. Lalu ada fraud-fraud yang lain itu sangat tegas, di situ ada
penjara sekurang-kurangnya 3 sampai 10 tahun, Oke. bahkan denda dari 5 sampai 10 miliar itu ada. Waduh, banyak juga ya, Pak. Iya, ngeri ya. Banyak Makanya dan lama. tentunya menyengsarakan semua kalau Betul. misalkan pelaku fraud itu ya Betul. seperti itulah. Lalu ada teknik investigasi juga di yang ketiga, poin pilar ketiga itu ya. Kalau teknik-teknik dalam menginvestigasi ya tentunya itu jadi dari ranah Sky-nya ya, cara-cara kita melakukan menggali informasi setelah ada pelaporan atau setelah kita melakukan pemeriksaan terjadi suatu pelanggaran ataupun fraud, tentu ada investigasinya, bagaimana kita mencari informasi untuk mendapatkan suatu kebenaran, tentunya seperti itu. Dan yang pilar keempat tentunya setelah misalkan kita terjadi, telah diinvestigasi, telah diberikan sanksi, tentu pilar keempat ini juga kalah penting karena di sini kita akan melakukan pemantauan tindak lanjut seperti itu, bagaimana kita memperbaiki sistem yang ada, memperbaiki tata cara dalam melakukan suatu pekerjaan dengan lebih aman, tentunya dengan menambahkan ketentuan-ketentuan seperti itu. Dan tentu saja setelah dikoreksi kita akan memantau sejauh mana sistem yang telah kita koreksi, yang telah kita perbaiki tersebut, apakah sudah lebih efektif lagi, lebih efisien, dan tentunya tidak terulang kembali kejadian yang serupa. Seperti itu strategi yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh BPN BP 27 untuk mencegah oknum-oknum yang dapat merugikan perusahaan, merugikan nasabah, dirinya sendiri, terus teman-teman di lingkungan nih. Kalau misalkan terdapat fraud kan tentu akan ada kerugian. Nah, kalau udah ada kerugian, bonus kita hilang, misalkan seperti itu ya, karena Iya, betul. saja mengganggu, sangat mengganggu. Betul. Nah, ya seperti itulah, udah 4 pilar ya, 4 pilar seperti itu, Kanona. Oke, tadi itu berarti poinnya itu adalah ada 4 pilar anti fraud ya Pak ya, strategi anti fraud. Yang pertama itu ada di pencegahan, terus pendeteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, serta pemantauan dan tindak lanjut. Iya, seperti itu. Nah, sejauh ini nih Pak, ada nggak sih di dalam perusahaan PT BPRM BP 27 ini yang kebal fraud? Tidak ada. Tidak ada. Semua karyawan, tidak terkecuali direksi, tidak terkecuali PE ataupun Dewan Komisaris sekalipun, tidak ada yang kebal fraud. Semuanya kalau ada yang melakukan pelanggaran, ya sesuai dengan sistemnya, ada ketentuannya. Seperti itu. Nggak ada yang kebal. Oke, berarti mantap nih ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Nah, biar maksimal nih Pak dalam pekerjaan. Ya. Pekerjaan Sky itu hal-hal apa aja sih yang dibutuhkan seorang auditor gitu supaya maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya? Wah, banyak sebenarnya yang menjadi faktor-faktor yang hal-hal yang dibutuhkan untuk kita seorang auditor untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan tenang, aman, seperti itu. Yang pertama tentunya adalah dukungan support dari pimpinan, direktur utama di sini, lalu direksi, Dewan Komisaris tentunya ya. Di sini karena kita dapat langsung berhubungan dengan Dewan Komisaris. Seperti itu, dukungan dan support dari mereka itu adalah untuk menjamin rasa keamanan, kenyamanan, serta dapat memberikan arahan-arahan kepada kita untuk bekerja lebih baik lagi. Seperti itu. Yang pertama itu pasti adalah dukungan dan support dari pimpinan, sangat penting untuk Sky mendapat support dari direktur utama dan pimpinan lainnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, support juga dari rekan-rekan PE nih, pejabat eksekutif, pimpinan unit kerja. Itu harus support juga pada apa yang kita lakukan dalam pemeriksaan. Mereka terbuka dalam hal data maupun pemeriksaan kita di lapangan ataupun di kantor. Itu akan memudahkan dalam kita memeriksa, mereka membantu mendukung apa yang kita lakukan, bahwa ini tuh pemeriksaan maupun pengawasan yang kita lakukan itu adalah demi keamanan kita bersama, kantor tentunya yang harus didukung oleh seluruh
karyawan ataupun PE di sini yang ada di BPRMP 27 ya. Lalu yang ketiga adalah peralatan yang memadai. Nah, ini juga harus menjadi hal yang penting bagi seorang auditor dalam bekerja. Tentunya banyak fasilitas yang diperlukan untuk kami auditor yang juga harus didukung juga oleh perusahaan. Yang pertama tentunya adalah ruangan. Ruangan kita harus punya ruangan karena kan kita ini ruangan Sky itu termasuk restricted area ya. Semua orang bisa masuk dalam ruangan Sky karena di sana kan harus ada lemari besi yang isinya bukti-bukti misalkan terjadinya fraud zaman dulu seperti itu, lalu laporan-laporan juga ada di ruang Sky. Jadi yang pertama tentunya ruangan yang harus nyaman dan fasilitas yang harus ada lah istilahnya kayak gitu untuk mendukung pekerjaan. Lalu tentunya ya seperti laptop, lalu ada printer seperti itu yang itu juga harus harus maksimal gitu diberikan perusahaan agar pekerjaan kita lebih nyaman seperti itu. Lalu yang keempat adalah yang terpenting itu karyawan yang memiliki integritas yang tinggi, yang memiliki sikap amanah seperti itu, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan perusahaan. Tentunya ini juga satu hal yang penting, sangat penting bahwa seorang karyawan itu harus memiliki sikap amanah terhadap pekerjaan gitu, sehingga memudahkan kita dalam memeriksa. Seperti itulah hal-hal yang penting yang mendukung kita dalam bekerja seperti itu. Nah, jadi nih buat teman-teman, teman-teman tuh harus support Satuan Kerja Audit Internal ya Pak. Karena support dari teman-teman atau rekan-rekan kerja PT BPRM BP 27 ini yang membuat pekerjaan Sky semakin mudah ya Pak ya. Seperti itu ya. Iya. Dan juga terlepas itu juga harus ada keperalatan dan untuk menunjang pekerjaan. Seperti itu kan. Sebelum kita lanjut, Bapak mau minum dulu Pak? Aduh, iya. Kita minum dulu kita minum dulu ya teman-teman. Berarti ini bukan aksesoris aja. Memang buat diminum. Ya, betul. Oke, tadi itu kita sudah membahas ya teman-teman mengenai strategi anti fraud bersama Bapak Edwin nih. Nah, kita nih udah mau di penghujung acara nih Pak. Sebelum kita tutup acara podcast kita, podcast membakar rasa penasaran Anda. Nah, coba Pak, Bapak ceritain nih, singkat aja pesan untuk rekan-rekan seluruh BPR dimanapun BPR berada untuk tidak melakukan tindakan fraud. Iya. Oke, jadi untuk rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, karyawan BPRM BP 27 khususnya, bahwa saya ingin berpesan jauhilah fraud ya. Jangan sekali-kali Anda berpikir sedikit saja tentang fraud gitu, ingin melakukan fraud, jangan seperti itu. Jangan sampai Anda bekerja di luar job desk Anda, bekerja dengan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan Anda, khususnya di BPRM BP 27 ya. Karena tentunya fraud itu tidak hanya merugikan Anda sendiri, Anda akan merugikan banyak orang seperti rekan-rekan kerja, lalu keluarga, lalu apalagi ya semuanya lah yang Anda berurusan dengan hukum, kehilangan pekerjaan atau penghasilan Anda, dan tentunya ada sanksi sosial yaitu rasa malu di kemudian hari. Jadi tetap jagalah amanah yang diberikan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan, bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh dan jauhi fraud. Tetap waspadalah. Nah, tuh dengar tuh teman-teman,
Waspadalah, waspadalah. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kami Bapak Edwin atas kesempatannya pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengar podcast kami. Semoga podcast ini dapat memberi teman-teman wawasan baru dan juga inspirasi yang berharga. Mari bersama-sama terus belajar, tumbuh dan juga menjaga semangat dalam mencapai tujuan bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan selamat melangkah ke depan dengan Be Smart, Be Produktif. Assalamualaikum. Dadah.